Dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri terhormat, untuk menilai sebuah mosi proposal seperti ini, Anda harus memenangkan sebuah sisi yang berhasil untuk membuktikan apakah proposal ini untuk mengubah konten sosial media agar berlawanan dengan preferensi politik seseorang, bisa untuk menyelesaikan isu yang ingin dibahas, yaitu adanya keributan akibat preferensi politik atau adanya malah menimbulkan lebih banyak keributan yang jauh lebih parah. Kami merasa bahwa kasus dari sisi pemerintah sebenarnya hanya itu saja, bukan sebenarnya sisi pemerintah hanya menjelaskan kepada Anda bagaimana fanatikme bisa diselesaikan dalam sisi mereka karena konten media sosial ini bisa mengedukasi mereka tetap preferensi politik. Jika saya bisa membuktikan bagaimana yang pertama fanatikme tidak akan bisa diubah sama sekali, yang kedua keributan akibat fanatisme malah akan jauh lebih parah, maka mereka harus langsung kalah dalam perdebatan ini. Klarifikasi, kami tidak memiliki beban untuk membuktikan mengapa diskursus di dalam sisi kami pastinya akan baik karena sadari bahwa itulah beban mereka di dalam proposal ini untuk bisa menyelesaikan isu. Kami hanya menilai mengapa hal tersebut tidak akan terjadi. Namun kami percaya bahwa tentunya probabilitas keributan akan jauh lebih rendah dalam sisi kami ketika orang-orang dikelilingi dengan orang-orang yang memiliki preferensi politik yang sama dengan mereka dalam sosial media, dan malah kami sudah membuktikan kepada Anda langsung mengapa diskursus akan jauh lebih baik dalam sisi kami dibandingkan dalam sisi mereka, namun yang akan dijelaskan lebih lanjut di dalam sisi kami. Namun yang pertama, titik perdebatan pertama, apakah metode ini bisa mengubah fanatisme preferensi politik seseorang? Mereka menjelaskan bagaimana ada keributan besar dan harm yang sangat banyak berkat adanya fanatisme. Kami juga setuju dengan penjelasan mereka. Terima kasih sudah mendukung kami. Namun kami merasa bahwa solusi yang tepat bukanlah untuk mengubah fanatisme seseorang, namun untuk membatasi mereka untuk menyalurkan fanatisme tersebut, bukan? Karena kami percaya bahwa mereka sama sekali tidak akan pernah bisa untuk menjelaskan bagaimana konten pendek yang ada dalam sosial media. Ketika Anda disajikan video TikTok liberal setiap harinya, Anda akan menjadi seorang yang liberal, padahal Anda merupakan seorang komunis yang sejati. Padahal kami sudah menjelaskan kepada Anda preferensi politik seseorang merupakan sebuah hal yang sangat mengakar kuat di dalam diri Anda ketika Anda tumbuh di negara Tiongkok di mana politiknya kebanyakan komunis, di mana pemerintahnya komunis, di mana keluarga Anda komunis, atau Anda tumbuh di Amerika Serikat selama bertahun-tahun sebelum Anda lahir, orang tua Anda liberal, sejak kecil Anda melihat tetangga Anda liberal, sehingga Anda teradaptasi dengan preferensi tersebut dan akhirnya Anda mengadaptasi preferensi politik tersebut. Bukan bagaimana pengalaman mengakar selama bertahun-tahun ini bisa langsung untuk dicuci bersih dengan konten-konten pendek dalam sosial media, bisa langsung meruntuhkan bertahun-tahun persepsi orang tentang sebuah preferensi politik yang mereka pegang teguh. Sadari bahwa karakterisasi ini juga sudah dibawakan oleh pembicara kritis ketika mereka mendorong sisi kami. Sekali lagi terima kasih. Jika mereka membawa karakteristik orang-orang yang teredukasi dengan baik, ya mungkin memang hal tersebut bisa terjadi ketika mereka mengubah orang-orang yang contohnya memiliki edukasi yang baik sehingga mereka bisa mengurangi fanatisme orang ini. Namun sadari bahwa hal tersebut juga masih tidak eksklusif dari sisi mereka karena angka orang dari teredukasi tersebut sangat kecil, dan juga bagaimana mereka bukan aktor yang harus dibicarakan di debat ini karena mereka tidak akan menimbulkan keributan seperti yang ditakuti oleh sisi pemerintah. Bukan di dalam sisi pemerintah keributan hanya akan bisa terjadi, namun di dalam status quo Anda bisa melihat bagaimana keributan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang fanatik. Kami sudah membuktikan kepada Anda bagaimana mereka tidak akan sama sekali bisa untuk diubah sama bagaimanapun caranya. Lalu mereka juga tidak pernah menjelaskan kepada Anda mengapa penting sekali bagi orang untuk menjadi objektif. Tidak pernah dijelaskan sama sekali mengapa untuk contohnya saya mendukung idola politik saya tidak boleh. Bagaimana jika saya contohnya memuji tokoh politik yang saya suka tidak boleh. Mereka juga tidak pernah menjelaskan hal tersebut, bukan? Sehingga ketika kami sudah memberikan kepada Anda penjelasan mengapa bagaimanapun sulit untuk mengubah preferensi politik seseorang, maka kami percaya untuk menghindari keributan kami tidak mengubah orang tersebut, namun kami menjaga agar kedua preferensi politik yang berbeda tidak memiliki kesempatan atau wadah untuk ribut dengan satu sama lain, apalagi melalui media sosial sudah memiliki karakteristik bagaimana orang-orang akan lebih mudah untuk memicu keributan. Jika mereka ingin membahas bagaimana dalam status quo di dalam dunia nyata orang tersebut masih bisa bertemu, pastinya penjelasan tersebut tidak bisa diterima karena Anda menyadari bahwa dalam status quo ketika orang-orang tidak bisa melihat identitas Anda secara langsung, ketika orang bisa melakukan kontak fisik kepada Anda, maka tentunya insentif Anda untuk memicu keributan akan jauh lebih sedikit dibandingkan di dalam sosial media yang mana mereka dukung. Bukan ketika orang-orang tidak mengetahui contohnya, dan bagaimana, maka dari itu Anda harus mendukung sisi kami ketika kami bisa untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana kami bisa mencegah orang-orang tersebut untuk bertemu dalam kolom komentar ketika mereka tidak diberikan wadah untuk melakukan hal-hal yang justru ditakutkan oleh si pemerintah, bukan? Namun titik perdebatan kedua, apakah diskursus di dalam sosial media akan buruk atau baik dan apakah akan menimbulkan keributan? Kami sudah memberikan banyak sekali analisis kepada Anda bagaimana di dalam sisi mereka diskursus yang ada di dalam sosial media pastinya tidak akan sehat, di mana orang-orang berlindung di balik identitas palsu yang sudah saya singgung sebelumnya, bukan? Namun beberapa kontradiksi dalam respon mereka. Yang pertama, mereka menjelaskan kepada Anda bagaimana orang-orang akan takut untuk mencelakakan nama preferensi politik mereka karena mereka akan mewakilkan preferensi politik tersebut. Sadari bahwa jika hal ini benar, tentunya semua urgensi dari sisi pemerintah mengenai banyaknya keributan yang ada di dalam status quo tidak akan eksis, bukan? Ketika orang lain takut untuk memicu keributan karena mereka sadar bahwa mereka mewakili contohnya preferensi politik mereka, maka tidak akan ada demo, tidak akan ada kericuhan yang justru dipropos oleh sisi pemerintah. Maka harusnya tidak perlu pemerintah repot-repot untuk mengeluarkan sebuah proposal seperti ini, bukan? Terima kasih sisi pemerintah sudah mendukung di sisi kami. Bagaimana kami menjelaskan bagaimana proposal ini tidak harus diterima oleh pada Dewan Juri, sehingga jika Dewan Juri ingin menerima bahwa urgensi ini,
Jika Dewa ingin menerima respon ini, maka Dewa Juri harus mengetahui bagaimana proposal ini tidak perlu untuk diterima. Namun mereka juga menjelaskan bagaimana ada informasi lain seperti di dalam kolom koran dan contohnya berita-berita yang bisa melengkapi contohnya edukasi yang ada di dalam konten sosial media sehingga informasi yang diberikan menjadi informasi yang objektif. Anda harus menyadari bahwa justru hal ini kontradiktif dalam sisi mereka. Bukan ketika contohnya ada berita dan ada koran, mengapa perlu sekali bagi kita untuk contohnya menuangkan lebih lanjut, mengambil tindakan ekstrim seperti mengubah konten-konten preferensi orang sosial di dalam sosial media. Bukan, mereka tidak pernah menjelaskan hal tersebut yang justru kami sudah jelaskan kepada Anda mengapa contohnya apa yang akan terjadi di sisi mereka malah tidak akan menyelesaikan apa isu yang ingin mereka dapat, namun malah akan menimbulkan lebih banyak keributan. Namun lanjut kepada titik perdebatan. Mereka menjelaskan bagaimana diskursus yang tidak baik tidak apa-apa karena masih ada pengawasan dan check and balance sehingga orang-orang yang masih ada dalam daerah abu-abu bisa teredukasi dan bagaimana caranya. Buktinya atau bahwa keributan di dalam sosial media memang sangat berbahaya. Anda pastinya bisa diingat bahwa 2 tahun lalu di mana ada sebuah gerakan yang melakukan demo besar-besaran hingga pemerintah mengeluarkan miliaran uang negara untuk menegakkan demo tersebut yang dipicu dari adanya konflik dalam kolom komentar antara dua preferensi politik yang berbeda yang muncul karena adanya sesimpel konflik di sosial media berujung kepada kerusuhan. Ketika melalui kolom komentar dan konten yang kontroversial, sentimen kedua kubu menjadi semakin buruk, persaingan yang menjadi semakin sengit sehingga akhirnya menjadi buah bibir antar organisasi dan akhirnya menghasilkan keributan tersebut. Contoh nyata ini saja sudah cukup untuk membuktikan urgensi kami mengapa tidak baik untuk menyediakan konten yang preferensinya politik berbeda dan mengapa keributan di dalam sosial media sangat buruk. Bukan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat itu, pemerintah langsung menutup, contohnya menghentikan dan membuka sosial media, bukan agar orang-orang tidak bisa memicu pertentangan dengan satu sama lain agar situasi tidak semakin buruk. Contoh ini saja sudah membuktikan kepada Anda mengapa sisi kami sudah membuktikan premis utama kami untuk menyelesaikan bagaimana sosial media begitu signifikannya dan bagaimana pasti akan ada keributan yang ada dalam sosial media sehingga semua premis kami sudah jalan dengan baik. Namun jikapun mereka masih membahas bagaimana ada pengawasan UU ITE dan sebagainya, Anda bisa melihat sendiri bagaimana di status quo pengawasan tersebut tidak bekerja sama sekali, bagaimana masih ada banyak sekali keributan yang terjadi. Namun sadari bahwa mereka tidak pernah sama sekali merespon penjelasan kami, bagaimana kami menjelaskan kepada Anda bagaimana pemerintah tidak memiliki hak untuk mengintervensi media preferensi politik seseorang, di mana masyarakat akan melihat bahwa contohnya di dalam mosi ini, di dalam sisi pemerintah malah akan dilihat untuk mendoktrinasi masyarakat untuk mengubah persepsi contohnya politik mereka, bukan yang tidak sama sekali direspon sama mereka. Mereka hanya menjelaskan bagaimana hal ini terjustifikasi karena pemerintah malah akan mengedukasi bukan untuk mendoktrinasi. Namun mereka tidak pernah menjelaskan lebih lanjut apakah hal tersebut bisa terjadi, bagaimana masyarakat tidak akan memandang bahwa pemerintah akan mendoktrinasi hal tersebut, sehingga keseluruhan premis dari kami sudah membuktikan kepada bagaimana proposal yang mereka akan ajukan tidak akan bekerja dan bagaimana keseluruhan dari sisi kami masih tetap berdiri hingga akhir perdebatan ini menjadikan bagaimana DKI Jakarta berhak untuk memenangkan perdebatan kali ini.